damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan disapa dan dibekali oleh firman Tuhan lewat surat Rasul Paulus ke jemaat yang ada di Kolose pada pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kolose 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 saya akan bacakan bagi kita. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Kolose adalah sebuah kota yang ada di Asia Kecil. Di kota inilah terdapat sebuah gereja, yaitu gereja Kolose. Ke gereja inilah Paulus pernah menulis sepucuk surat yang kita kenal sampai sekarang, surat Kolose. Surat ini ditulis ketika sedang di dalam penjara. Jadi secara fisik Paulus tidak pernah berkunjung ke gereja Kolose. Namun secara iman Paulus dapat merasakan kedekatan batin dengan jemaat di sana. Sebab Paulus selalu berdoa bagi mereka, bahkan mengucap syukur kepada Tuhan atas iman dan ketaatan kesetiaan jemaat yang ada di Kolose. Namun Paulus mendapat berita dari sahabatnya Epafras bahwa di jemaat Kolose muncul banyak sekali guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Guru-guru palsu ini mengajarkan dengan keras bahwa untuk mengenal Allah dan mendapatkan keselamatan haruslah menyembah roh-roh dunia, menyembah berhala, taat pada tradisi keyahudian. Untuk menangkal inilah Paulus mengirimkan suratnya. Kemudian dalam suratnya dengan tegas ia mengatakan, hanya di dalam Kristus ada keselamatan, tidak ada di dalam yang lain. Setelah mengajarkan dogma ini di dalam suratnya, kemudian Paulus mengajak jemaat untuk menghidupinya. Paulus mengajak jemaat yang ada di Kolose sebagai tanda orang yang telah menerima keselamatan dan mengenal Kristus, hiduplah sebagai orang Kristen dan pengikut Kristus. Saudara-saudara, apa saja yang Paulus ajarkan, mohonkan lewat khotbah ini, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dia mengajak seluruh orang Kristen di zaman sekarang, Kolose pada awalnya, dengan mengatakan, hiduplah adil, hiduplah jujur, hiduplah adil dan jujur. Sebenarnya ajakan ini secara umum kepada jemaat di Kolose, warga jemaat yang ada di sana. Tetapi Paulus lebih mengkhususkan kepada para tuan-tuan, para majikan atau para pemimpin, para tua-tua, termasuk juga orang tua. Dia mengatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ajakan ini berawal dari pemahaman Paulus yang benar
bahwa di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang bersunat dan tak bersunat, tidak ada budak atau orang merdeka, tidak ada hamba, tidak ada tuan. Namun bukan mau mengatakan bahwa tuan sama kedudukannya dengan hamba. Paulus tidak mengatakan itu. Tuan tetap ada, hamba juga tetap ada. Sama halnya, orang Yahudi tetap orang Yahudi, orang Yunani tetap orang Yunani. Dalam budaya Batak, hula-hula tetap ada. Guru juga tetap dalam kedudukannya. Statusnya tetap ada. Tetapi dalam Kristus, semua mendapat perlakuan yang sama. Apapun statusnya, di dalam Kristus, semua diperlakukan sama. Tidak ada bawah, rendah, atau tinggi. Sama-sama menerima belas kasihan, sama-sama menerima berkat dan kemurahan Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus. Dan sama-sama harus mendapatkan keadilan dan diperlakukan dengan jujur. Di sini Paulus ingin menegaskan bahwa jemaat Kolose yang bertindak sebagai tuan atau pemimpin tidak sama seperti tuan-tuan atau pemimpin-pemimpin lain. Mereka sudah lahir baru. Para majikan, para tuan, pemimpin yang sudah menjadi jemaat di Kolose, mereka itu berbeda dengan yang lain yang belum mengenal Kristus. Mereka sudah lahir baru, artinya hidupnya sudah dibaharui oleh Kristus. Tabiat dan karakternya, karakter Kristus sudah tertanam di dalam dirinya, dan itu yang mau digali oleh Paulus mengatakan, terapkanlah itu, terjemahkanlah itu. Kamu sebagai tuan yang adalah hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara, Paulus mengajak kita di zaman sekarang bersikap adil dan jujur kepada hamba, kepada bawahan, atau kepada karyawan kita. Pertama-tama bukan karena siapa mereka, tapi karena kita adalah orang Kristen. Menghormati orang, memperlakukan orang dengan adil dan jujur, bukan pertama-tama melihat siapa orang itu, tetapi siapa kita. Kita adalah orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Bersikaplah jujur dan adil kepada semua orang, bukan hanya kepada hamba atau bawahan. Bertindak dan bersikaplah seperti karakter Kristus yang menjadi tuan atas hidup kita. Itu makanya Paulus mengatakan, kamu juga punya Tuhan di surga. Tuhanmu itu sangat baik kepadamu, dia adil, dia jujur. Tuhan itu tidak pernah berlaku tidak adil dan tidak jujur kepada kita, hambanya, orang percaya. Sebagaimana Tuhan kita di surga, begitulah kita memperlakukan status kita sebagai Tuhan atau sebagai apa kita. Tuhan di surga selalu melindungi, selalu mengasihi, dan peduli dengan kehidupan kita. Sebagai contoh yang sederhana, sebagian dari kita rumah tangga Kristen, khususnya jemaat KKBP Serpong, memiliki hamba atau pembantu rumah tangga, pembantu di rumahnya. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Jangan kita lihat dia itu siapa, tetapi bersikaplah sebagaimana orang Kristen, pengikut Kristus. Jangan pertama kita lihat dia itu siapa, tetapi aku ini siapa terhadap dia. Aku ini orang Kristen, aku ini majikan yang sudah menjadi pengikut Kristus, maka aku akan memperlakukan dia seperti yang dikatakan oleh firman ini. Baiklah, semua sikap dan tindakan kita selalu adil dan jujur, supaya semua yang kita lakukan untuk Tuhan, seperti yang Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 23. Dia mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah motivasi yang baik untuk memperlakukan orang lain. Apa yang aku perbuat, ini semua untuk Tuhan. Meskipun dia itu seorang pembantu, tetapi aku perbuat untuk dia, sesungguhnya itu adalah untuk Tuhan. Sehingga motivasi kita untuk berbuat dan bertindak, berucap dan berkarya, bersikap adil dan jujur,
itu didorong karena aku pun berbuat untuk Tuhan, untuk Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus mengajak kita sekarang bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga. Rasul Paulus mengajak jemaat Kolose agar bertekun, berdoa. Artinya terus-meneruslah berdoa. Jangan pernah berhenti, jangan hanya sesaat, dan jangan waktu-waktu tertentu saja. Jangan ketika kita menghadapi pencobaan, penyakit, duka cita, kemudian kita semalam suntuk berdoa. Tetapi begitu berubah dengan suasana sukacita, kita berhenti berdoa. Paulus mengajak bertekunlah berdoa. Bertekun itu terus-menerus, tidak pernah berhenti. Jangan hanya sesaat saja, jangan hanya sekali saja, bahkan jangan sekali sehari. Bahkan memakai hari itu hidup di dalam doa. Paulus juga tekun berdoa. Dalam Kolose 1 ayat 3, kalau kita baca, Paulus selalu mengucap syukur dan berdoa untuk jemaat di Kolose. Dan bisa dikatakan amang dan inang, jemaat Kolose itu bertahan hingga sampai saat itu karena doa Paulus, kekuatan doa Paulus. Karena apa? Pasal 1 ayat 3 itu Paulus selalu mendoakan Kolose, bahkan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena iman mereka tetap tidak berubah. Saudara-saudara, itu juga yang diajarkan oleh Paulus. Tekunlah berdoa, teruslah berdoa. Namun selain tekun berdoa, Paulus juga berkata, tetaplah berjaga-jaga. Selain berdoa, tetaplah berjaga-jaga, siaga, artinya terbangunlah. Jangan hanya berangan-angan, menghayal, tetapi terjagalah. Sebab di saat kita berdoa, bisa karena kesibukan seharian bekerja, sehingga jadi capek. Kemudian dalam berdoa tak tertahan lagi kantuknya, akhirnya tertidur. Besok pagi baru mengingat. Bisa orang seperti itu. Dia berdoa, tetapi harus tetap terjaga. Kita harus menahan diri dari kecapean, keletihan bekerja. Bila seperti ini, apapun yang terjadi, kita akan lemah. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bila tetap terjaga, maka kita akan sanggup melihat pekerjaan Allah, karya Allah, kemuliaan Allah. Bukankah itu yang terjadi atas diri Petrus dan teman-temannya? Ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dan kemuliaannya. Tetapi ketika mereka tertidur, apapun tidak mereka lihat. Tapi begitu Yesus membangunkan mereka, maka mereka melihat Yesus beserta 2 orang kiri kanannya. Sehingga mereka mengatakan, Guru, kalau boleh mari kita bentuk di sini 3 kemah. Karena begitu enaknya suasana itu. Begitulah Inang, kalau kita berdoa dan berjaga, terbangun, kita akan terus merasakan kemuliaan Tuhan, kenyamanan bersama dengan Tuhan. Sungguh doa itu sangat besar kuasanya, karena Allah bekerja di dalamnya. Kekuatan hidup jemaat atau orang Kristen sebenarnya ada di dalam doa. Sebab bagi Rasul Paulus, doa itu tidak sekedar sebatas berbicara, tetapi doa adalah bukti nyata ketaatan, bukti iman dan penyerahan diri total kepada kuasa Tuhan. Kalau kita menerjemahkan ini, berarti orang yang tidak pernah berdoa, tentu dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, itu membuktikan kita masih taat pada Tuhan, kita mau masih menyembah Dia. Sebab itu, orang yang sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, pastilah hidupnya lebih baik. Pastilah hidupnya akan bergairah, pastilah hidupnya akan lebih tekun, lebih teguh, sanggup memahami setiap hal yang terjadi dalam hidupnya. Paulus pun membutuhkan doa, amang dan inang. Ia juga meminta kepada jemaat Kolose agar senantiasa mendoakannya. Meskipun Paulus sudah hidup di dalam kekuatan doa, tetapi dia masih membutuhkan doa-doa dari orang lain, doa dari jemaat Kolose, supaya dia tetap kuat dan dalam tugas pemberitaan Injil. Karena tugas pemberitaan Injil itu bukanlah tugas yang gampang, tetapi sangat membutuhkan kekuatan, kuasa doa. Paulus tidak meminta doa agar ia lepas dari penjara.
dia tidak meminta itu, karena dia tahu itu adalah resiko pemberitaan Injil. Tetapi apa yang Paulus minta didoakan oleh jemaat yang ada di Kolose, doakanlah supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan Injil kami. Itu yang dimintanya. Dia tidak mengatakan doakanlah supaya aku keluar dari penjara ini. Tidak. Tetapi doakanlah aku, karena aku juga butuh kekuatan, butuh keteguhan, butuh ketekunan untuk memberitakan Injil, supaya Tuhan membuka pintu pemberitaan Injil bagi kami. Artinya, supaya diberi lagi kesempatan untuk memberitakan Injil itu, sehingga dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Amang dan Inang, apakah kita pernah atau sering mendoakan para majelis gereja kita, para pendetanya, sintuanya, guru hurianya, Bible Pro, evangelisnya? Paulus yang sudah memiliki iman yang sangat tangguh, tetapi dia masih tetap haus akan kekuatan doa, minta didoakan. Apakah kita mendoakan khususnya para sintua pendeta yang ada di HKBP Serpong? Mari kita renungkan bersama. Tapi yang pasti, semua orang butuh kekuatan doa. Doanya lah yang membuat Paulus mampu memadukan sukacita dan kesulitan yang ia alami menjadi satu ucapan syukur bagi Tuhan. Jadi Paulus memadukan antara kesulitan, risiko dan sukacita yang ia dapatkan. Kemudian dia mengatakan, karena aku tahu tidak satupun yang terjadi di dunia ini di luar kendali Allah. Itu makanya dia terus bersukacita, terus bersyukur kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Paulus mengajak kita hiduplah dengan penuh hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kepandaian dari Tuhan yang didapat dari Tuhan, tentu tidak didapat dari yang lain. Bila Paulus mengajak hiduplah dengan penuh hikmat, artinya mendekatlah kepada Allah dan mintalah kepandaian darinya. Jadi rupanya kita tidak cukup hanya pandai mengetahui apa yang ada di dunia ini. Rupanya tidak cukup hanya kita menggali ilmu yang kita dapatkan dari sekolah secara resmi atau secara formil. Tetapi Tuhan juga, firman ini juga meminta kepada kita supaya kita meminta kepandaian daripada Tuhan, agar apa yang kita miliki itu, kemampuan kita itu bisa dipadu, bisa dikelola untuk memahami dan mengerti karya Allah dalam hidup kita. Paulus paham betul situasi Kolose. Banyak ajaran sesatnya, masyarakatnya berlatar belakang non-Yahudi, artinya masih kekafiran, kental dengan budaya jahilia. Bila tak berhikmat, orang Kolose akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Paulus mengajak jemaat Kolose agar hidup memakai hikmat Tuhan, hidup mengandalkan pertolongan Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang hidup dekat dan akrab dengan Tuhan. Kita hidup di Tangerang Selatan, Banten ini. Situasinya tidaklah homogen, masyarakatnya tidak satu jenis, tetapi jamak, pluralis, terdiri dari berbagai suku, bahasa. Terkadang kekristenan dikembang di daerah kita ini. Tetapi hikmat Tuhan memampukan kita tinggal di Tangsel ini, namun harus tetap bertumbuh. Dengan hikmat kita akan dibimbing untuk memakai waktu yang ada sebaik-baiknya, sehingga tepat guna. Semua waktu tepat dan berguna. Dengan hikmat juga kita akan mampu hidup dalam berbagai situasi kehidupan, sanggup hidup dalam situasi ekonomi sulit, dapat mencukupkan kebutuhan meskipun harga kebutuhan hidup melambung tinggi akibat naiknya BBM. Itu yang kita alami sekarang. Tidak mengambil jalan pintas, melakukan korupsi, judi, penipuan di kala kebutuhan hidup mendesak. Tetapi setia, meskipun dia tetap setia, meskipun penyakit tidak kunjung sembuh dan tidak langsung pergi mencari kekuatan lain, mencari kekuatan roh-roh jahat. Kemudian orang yang berhikmat mampu membawakan dirinya dan tak terpengaruh oleh perubahan suhu ekonomi, politik, dan hukum yang tidak adil. Orang berhikmat
akan mampu menganggap pencobaan, kesulitan itu sesuatu kebahagiaan. Dan itu yang dikatakan oleh Yakobus. Orang yang berhikmat itu mampu menganggap pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Sanggup mengarajumi akka pangunjunani songon sadalas niroha. Amang minang, apakah ada sukacita, kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam pencobaan? Tidak ada. Apakah ada kebahagiaan ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan hidup? Tidak ada. Yakobus hanya mengatakan, anggaplah, rajuni mah. Jadi menganggap pencobaan itu sesuatu kebahagiaan. Mengarajumi morbadabu pehita tu bagasan pangunjunon tarajumi mai sorot sadala siroha. Sama halnya ketika orang menganggap ada orang yang berhutang, dia tidak sanggup melunasi hutangnya. Kemudian si pemberi hutang mengatakan, Ina, Amang, anggaplah hutangmu sudah lunas ya. Bagaimana respon orang yang berhutang? Wah, wajahnya akan kembali senyum. Maka hidupnya pun akan mulai semangat. Tadinya dia sudah mulai putus asa. Sekiru bayang uang, ini kan? Ujungnya pengelabih banyak dari itu. Orang memikir hutang naik. Tetapi begitu sang pemberi hutang mengatakan, Ina, Amang, anggaplah hutangmu sudah lunas. Maka dia akan kembali ceria. Sehingga dengan demikian dia akan mampu bangkit berdiri lagi, hidup di semangat. Dia akan datang lagi ke pengumuman Ina, ke pengumuman Ama, ke gereja, ke pertanian, karena sudah ada sukacita itu. Yakobus juga menganggap seperti itu. Anggaplah kalau kita menghadapi kesulitan, kita jatuh ke dalam pencobaan, anggap itu sebuah kebahagiaan, supaya kita bangkit lagi, supaya kita bertahan lagi, supaya kita teguh. Karena pasti orang yang beriman itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu tidak akan membuat kita sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Paulus di Roma 5 ayat 3-5. Paulus juga melihat hanya dengan hikmatlah orang Kristen dapat memakai waktu sebaik mungkin. Waktu adalah hidup. Karena itu mari kita pakai dengan ketat, dengan disiplin, dengan arif dan bijaksana. Jangan membuang kesempatan selagi masih ada. Sebab ada masanya semua waktu itu akan hilang, akan berlalu, dan biasanya penyesalan selalu datang terlambat. Waktu adalah kronos, kesempatan yang tidak akan datang kembali dan tidak akan berputar. Waktu tidak bisa dibeli, dia tidak bisa diputar sekehendak kita, seperti kita memutar jam tangan kita. Kita membuat dia kurang 15 menit, lebih 15 menit, waktu tidak bisa diputar seperti itu. Orang berhikmat akan melihat semua waktu adalah anugerah Tuhan, sehingga ia mengisinya dengan hal-hal yang baik dan dipakai sebaik mungkin. Yang terakhir, Amang dan Inang, Paulus mengatakan, berbicaralah atas dasar iman dan kasih. Paulus mengajak jemaat Kolose agar selektif dalam berucap. Unang asal dipadohi, unang asal makuli. Baiklah setiap ucapan yang keluar itu penuh dengan kasih, dengan kekuatan iman. Ya, ini Paulus mengajak ucapan kita itu memiliki kekuatan iman dan kekuatan kasih. Jangan hambar katanya. Karena kalau hambar itu tak berguna, tak berdampak apa-apa bagi pendengar. Jangan asal bunyi seperti tong kosong bernada sumbang, hanya menyakitkan telinga. Lalu berharapkan sudah kata ulama memberkati rohani jolma. Semua ucapannya, perkataannya membuat orang tersinggung. Dari 10 yang ia ucapkan, 9 menyakitkan. Bagaimana kalau kita balikkan kan? Bahkan dari 10 yang kita ucapkan, 11 menjadi sukacita bagi orang. Tentu Paulus juga bermaksud agar jangan kita juga mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang, membuat orang tersakiti. Dalam bahasa Batak dikatakan di Bibeli, songon kasiniraan. Songon kasiniraan mahatamuna. Memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Jangan hambar. Bahasa Batak songon kasiniraan. Artinya apa? Setiap kata dan ucapan kita itu harus memiliki rasa.
Perkataan yang kita ucapkan selalu mempunyai dua dampak. Kalau bukan positif, negatif. Perkataan kita itu pasti mempunyai dua dampak. Apakah itu membangun, menghancurkan, menjadi berkat atau kutuk, menyakitkan atau menyenangkan, membuat orang tertawa atau marah, memuji atau menghujat, menyatukan atau memecah belah. Ada ungkapan lidah tak bertulang. Artinya lidah tidak kaku, tetapi fleksibel, bisa mengucapkan apa saja tanpa batas dan tanpa dibatasi. Karena itu harus dijaga agar selalu baik dan positif. Apalagi bila berhubungan dengan orang lain di luar kekristenan yang tidak seiman dengan kita, itu juga yang dijaga oleh Paulus. Banyak sekali orang di Kolose itu yang belum percaya Kristus. Bagaimana mereka berhubungan, berinteraksi? Oleh sebab itu, setiap ucapan itu baiklah jangan hambar, tetapi bermakna, supaya kamu tahu memberi jawab soal iman. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian ada lagi, mulutmu adalah harimau. Artinya setiap perkataan yang keluar dari mulut itu bisa saja menerkam kita, menghancurkan kita, dan merusak masa depan kita. Orang begitu kita fitnah orang, kita bisa masuk ke pengadilan. Begitu kita buat di Facebook, di media sosial, ejekan kepada siapapun, kita bisa diperkarakan. Begitu kita sudah masuk ke pengadilan, masa depan pun hancur, rusak. Perkataan yang baik pastilah membangun dan sopan. Perkataan yang baik pastilah terpuji, menciptakan suasana persekutuan, persahabatan, pertemanan, dan kebersamaan, menjadi hangat dan saling mengasihi. Kita pun Amang dan Ina, ini adalah persekutuan kita. Kita sangat membutuhkan pujian. Kita sangat membutuhkan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakitkan dan menjatuhkan orang. Dimanapun orang sangat membutuhkan itu. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak membutuhkan kata-kata yang membangun. Paulus mengajak semua jemaat berbicara atas dasar iman dan kasih kepada semua orang, baik sesama Kristen maupun orang yang belum mengenal Kristen. Ucapan kasih dan tidak hambar akan mampu mempengaruhi keadaan menjadi lebih baik dan membawa orang mengenal Kristus sebagai Tuhan yang baik dan penyelamat. Dan akhirnya, saudara-saudara, seperti kata Paulus dalam Kolose 3 ayat 23 tadi, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau taleho peliata lahu mangguhi mobil dinas, marilah kita perbuat itu untuk Tuhan, supaya kita memberikannya dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan kami yang baik. Engkau adalah Tuhan kami yang peduli dan melindungi kami, mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengarkan bersama menjadi milik kami, menjadi bagian daripada hidup kami, hidup kekristenan kami, karena kami pengikut Kristus. Biarlah kami hidup adil dan jujur. Kami terus berdoa dan tekun sambil bercanda-canda. Biarlah kami Tuhan tetap memiliki hikmat yang daripada-Mu dan mengejarnya dan mencarinya selalu kepada-Mu. Dan ajar kami juga untuk bergaul, berbicara dengan baik yang keluar dari kasih dan iman kami yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, berkati kami, sertai kami Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP yang ada di Serpong ini, secara khusus HKBP Serpong. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan kekuatan daripada-Mu, karena kami banyak sekali menghadapi kesulitan, banyak sekali menghadapi pencobaan. Tanpa Tuhan kami akan jatuh. Tuhan, selidikilah hati kami masing-masing. Lihatlah hati kami, kedalaman hati kami satu persatu. Sesungguhnya kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat mengharapkan kekuatan dari-Mu.
supaya kami kuat. Jangan biarkan Tuhan pencobaan dunia ini lebih memiliki kami, tetapi biarlah kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan dalam setiap pergumulan pribadi, pergumulan keluarga. Secara khusus Tuhan, ketika kehidupan ekonomi kami, kehidupan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami membuat kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlebih Tuhan, mereka yang berkekurangan, cukupkan mereka, cukupkan kami, dan ajar kami untuk boleh berhikmat memakai waktu, sehingga setiap waktu, setiap detik itu bermakna bagi hidup kami, bagi pertumbuhan iman kami, sehingga kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur bila Tuhan memberikan kepada kami status menjadi seorang tua, majikan, pemimpin, atau apapun Tuhan. Ajar kami untuk berlaku baik, jujur, supaya kami memperlakukan diri kami sebagai majikan, pemimpin, orang tua yang hidup dengan karakter Kristus. Bapa di surga, biarlah juga para hamba boleh hidup dengan penuh sukacita dan menunjukkan sikap ketaatannya seperti mereka taat kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat anggota jemaat AKBP Serpong ini yang menikmati masa liburan, yang bepergian keluar kota, keluar negeri. Biarlah Tuhan beserta dengan mereka, memberikan hikmat bagi mereka sehingga masa liburan itu bermakna bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, dan juga bagi pertumbuhan spiritualitas mereka. Sertai mereka Tuhan, bila hendak kembali ke tengah-tengah jemaat ini, ke rumah mereka di Serpong ini, sehingga membawa sukacita, berdampak baik dan positif bagi kehidupan gereja. Inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin.